Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membuat video tentang bagaimana suatu data dalam SIS bisa dihitung menjadi capaian dan bagaimana mengetahui data di SIS yang kemudian tidak menjadi capaian. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengambil data, raw data penjangkauan dalam satu semester. Kali ini saya sudah coba membuka datanya teman-teman SSR PKBI Kota Semarang. Kita coba ekspor dalam periode 26 Desember sampai 19 Mei per tanggal video ini dibuat. Lalu nanti kita download. Oke, setelah itu kita buka. Lalu seperti biasa, agar memudahkan kita melakukan pengolahan data di Excel ini, kita bikin judul tabelnya menjadi satu garis. Teman-teman sudah hafal caranya seperti yang dilakukan pada tutorial-tutorial sebelumnya, jadi silahkan saja langsung dilakukan. Oke, setelah selesai, lalu sebaiknya, karena ini filenya dalam bentuk XLS, jadi agar kompatibel, atau sebenarnya nggak perlu dilakukan, tapi kalau saya biasa supaya nyaman, filenya saya save as menjadi bentuknya XLSX, misalnya data PKBI Semarang. PKBI Semarang. Oke, langsung saja kita simpan. Nah, barulah data ini akan kita olah. Pengolahannya tadi kita akan memisahkan. Pertama adalah data virtual dan data tatap muka, karena data virtual itu syarat penghitungannya sedikit berbeda dengan data tatap muka. Caranya bagaimana? Caranya kita copy data di sheet ini ke sheet baru. Caranya adalah tekan Ctrl pada keyboard, tahan, lalu gerakkan kursor, tekan drag atau drag, tekan tahan, pindahkan ke sebelah, lepas juga dikontrol di keyboard, sehingga ada dua sheet yang isinya sama. Nah, sheet yang pertama adalah akan kita ganti judulnya menjadi sheet PO atau datanya PO. Yang sebelahnya kita copy dulu deh satu untuk backup ya. Nah, yang sebelahnya lagi kita ganti dengan TM. Nah, yang barusan kita copy ini backup saja. Kalau ada terjadi gagal di dua data ini, kita bisa copy ulang. Baik, untuk PO kita akan menghapus data yang bukan PO. Jadi caranya adalah dengan data filter, kemudian PO itu kan jenis kegiatannya, jenis kontaknya adalah nomor 3. Jadi kita buang yang angka 3-nya, kita akan menghapus yang 1, 2. Jadi di sini data yang sudah difilter ini tidak ada nomor 3. Jadi jenis kontaknya adalah nomor 1 dan 2. Kita blok saja, kita hapus. Dalam arti kata, yang status kontaknya 3, dia akan tidak terhapus. Bukan status kontak, maaf, jenis kontak. Nah, dia tidak akan terhapus. Tapi data ini banyak bolongnya, karena tadi sudah dihapus ya sebagian. Jadi ada beberapa data yang terhapus yang ini, karena dia jenis kontaknya 1 dan 2. Bagaimana supaya dirapikan lagi? Nah, caranya select all saja di sini, select all, lalu sort, kita sort by number. Oke, kan saja, sehingga nanti datanya akan merapat lagi, tidak ada yang ompong, karena yang ompong ada di bawah, yang bolong di sini. Nah, ini kalau mau rapi lagi kita hapus saja, kita blok, kita hapus ke bawah, lalu kita hapus.
Begitu juga dengan yang sheet TM. Jadi sama, filter, kemudian jenis kontaknya, berarti yang kita hapus adalah nomor 3. Kita munculkan yang nomor 3, lalu kita blok data nomor 3-nya, lalu kita hapus, lalu kita balikin lagi filternya, sehingga data-data yang kontaknya 1 dan 2 akan muncul kembali. Nah, data ini kembali kita bikin rapat. Caranya select all, sort, lalu pilih sort by number, nomor by nomor. Oke, sudah merapat kembali. Lalu kita lihat data paling bawah, masih ada data kosong. Lalu kita select, lalu kita hapus. Untuk merapikan saja, nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu data VO dan TM sudah terpisah sekarang. Jadi yang ini VO berarti yang jenis kontaknya hanya nomor 3, yang TM adalah yang jenis kontaknya 1 dan 2. Oke. Kenapa sih kita pisahkan? Karena penghitungan VO dan TM dalam SIS itu capaiannya beda. Jadi kalau di dalam VO itu syarat hitung jadi capaian dalam SIS adalah jenis informasinya, infonya itu harus ada angka 1 ditambah dengan rujukannya harus ada angka 2. Info 1 itu HIV, info tentang HIV, lalu rujukan nomor 2 itu adalah PCT. Ini yang menjadi capaiannya VO. Ya, kontak pertama. Ini kontak pertama. Kontak pertama artinya kalau kontak kedua, kalau kontak pertama belum lengkap bisa jadi kontak kedua ya. Pokoknya kontak paling utama itu dia harus ada info yang angka 1 plus rujukan yang angka 2. Kalau nggak ada dia belum dihitung sebagai capaian. Nah, kalau yang data TM itu syarat menjadi capaiannya adalah jadi syaratnya adalah minimal jumlah materi pencegahan minimal 1 sama dengan 1 dan ada rujukan PCT yaitu nomor 2. Jadi kalau dilihat dari data ini total KIE, kondom, licin, jarum suntik dan alkohol swab ini minimal harus ada 1 ya, dan di sini rujukannya harus ada angka 2-nya gitu ya. Oke, nanti kita praktekkan. Nah, kalau yang VO tadi, jadi kalau VO kan infonya mana info, informasi yang diberikan itu minimal harus ada angka 1 ya. Kalau nggak ada angka 1 dia kurang syarat. Lalu syarat berikutnya yang berkaitan adalah ada rujukan nomor 2. Nah, sekarang mulai kita identifikasi dulu nih, mana-mana raw data yang menjadi capaian, mana-mana yang tidak. Nah, tadi kan syaratnya ada 2. Jadi syarat 1 SY1, di sini SY2 saya bikin. Oke. Lalu di sini paket minimal lah ya. Biar adil kita kuningkan. Oke, nah syarat pertama tadi kan jumlah ini harus sama dengan minimal angka 1. Nah, jadi kita buatkan rumus dulu. Sum dari KIE sampai alkohol swab berapa? 7 gitu ya. Jadi kalau ini saya hapus, artinya tidak diberikan media pencegahan, dia 0. Nah, 0 inilah yang kurang syarat. Walaupun di sini ada angka 2-nya ya.
tapi dia tetap saja kurang syarat. Nah, itu yang tidak menjadi capaian. Nah, bagaimana untuk mempermudahnya? Kita mempermudah lagi. Nanti dia di zoom ke bawah dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau dia jumlahnya 0, maka di sini tertulisnya 0. Kalau jumlahnya lebih dari 0, maka dia tertulisnya 1. Kita tambahin rumusnya. Jadi rumus yang ini tadi, ya, kita tambahin. Kita klik di sini. Oke, kita tambahin awalnya if sum yang ini, sum yang tadi yang jumlahnya 7 tadi lebih besar daripada 0, maka tulislah 1. Jika tidak, ya tulislah 0. Nah, baru tutup kurung. Sehingga berapapun jumlahnya, dia akan tertulis angka 1. Kecuali di sini tidak ada, artinya 0. Nah, dia akan tetap 0 gitu ya. Tapi tadi berapapun jumlahnya, mau 7, mau 8, misalnya ada tambahan lagi di sini jarum suntik misalnya 3. Harusnya kan jumlahnya tadi berapa? 10 jadinya ya. Tapi karena dia lebih besar dari 0, dia tetap tulisnya 1. Ini untuk mempermudah saja. Jadi ini ibarat kata oke, untuk media pencegahannya dia angka 1 berarti cukup syarat. Sekarang kita tes dulu, ada nggak yang 0 di datanya PKBI ini. Kita filter, lalu kita lihat adakah, karena ada. Kita lihat, kita cek. Ternyata ada memang tatap muka yang tidak diberikan media pencegahan ya. Sini. Kita lanjut dengan syarat yang kedua. Yang syarat kedua ini agak ribet nih. Agak ribet. Kita mengenal ada banyak karena dia harus membaca adanya angka 2 gitu ya di sini ya. Nah, angka 2 ini kan ada yang di awal, ada yang di cuman 1 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau banyak cara sebenarnya, cuman kalau saya biasa pakai find. Kita tes dulu rumusnya. Find apa? Angka 2 di mana? Di sel ini. Oke. Dia bilang rumusnya adalah find, cari angka 2 ya, di dalam sel X2. Kemudian hasilnya apa? Angka 3. Angka 3 ini adalah si Excel mencari tulisan angka 2 di baris keberapa atau di nomor berapa. Kita lihat ada 1 itu baris pertama, bukan baris ya, yang pertama, kemudian ada koma itu yang kedua, angka 2 sendiri ada di urutan ketiga. Nah, seandainya di sini sebelum angka 2 kita masukin angka 4, maka apa yang terjadi? Dia menjadi 5. Kenapa? Karena 1 nomor pertama, koma itu dihitung juga, jadi 2, 4 itu ketiga, koma lagi ke 4, angka 2 baru yang kelima. Yang tulis 5 di sini. Oke, udah ketemu ya. Jadi saya balikin dulu datanya seperti tadi, biar hasilnya keluar. Nah, oke. Jadi di sini angka 3. Nah, bagaimana kita ingin agar misalnya di sini nggak ada angka 3, angka 2, misalnya 1 dan 3. Dia ketulisnya 0, bukan value. Kemudian kalau dia ada angka 2, berapapun hasilnya di sini, ya, itu akan tertulis 1 seperti tadi ya. Gitu. Jadi urutan dimanapun kalau ada angka 2-nya dia akan tertulis 1. Gitu ya. Tapi kalau error seperti tadi tidak ada, dia akan menjadi value. Nah, value ini akan kita ubah jadi 0. Bagaimana caranya? Tentu kita tambahin lagi rumus ini. Nah, oke. Rumusnya agak ribet, tapi kita coba jelaskan. Kita tambahi dengan rumus if error. Nah, jika ini error, tulislah angka 0. Tutup kurung. Sampai sini dulu aja. Oke. Kita anggap di sini error. Kita buat error, dia nggak ada angka 2-nya. Nah, dia sudah berubah menjadi 0. Ya, karena tidak ada angka 2-nya. Oke, nggak ada angka 2-nya juga. Sekarang misalnya ada 12. Ada 2. 3. Dia tidak error. Tidak 0 kan. Oke, karena dia tidak error. Nah, sudah ketemu tuh, tapi kita ingin juga angka 3 ini
dia bukan menjadi angka 3 tapi 1 gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahin lagi rumus di sini di awal ya. If, nah tadi kan jumlahnya lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, maka tulislah 1. Jika tidak, tulislah 0. Nah, sudah. Sekarang kita rubah, misalnya rujukannya nggak ada angka 2, misalnya 4 di sini, 0 dia ya. Jadi kalau ada koma 4, koma 2 ya 1. Nah, baru ini kita copy ya. Oke, kita balikin dulu datanya tadi. Oke. Nah, kita copy ke bawah. Sekarang kita filter, ada nggak yang 0? Oh, ada ternyata. Kita lihat, kita buktikan. Oh, ternyata benar nih, ada satu data yang hanya rujukannya 1 atau IMS ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita compile data ini menjadi data PM atau apa tadi PM? Paket minimum atau ya data syarat lengkap lah, yang lengkap atau tidak lengkap atau apalah untuk PM lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita tinggal sum aja atau ini tambah ini. Jadi yang jumlahnya 2 itulah data yang kita menjadi capaian. Yang 1 itu tidak, karena kenapa? Ada sebelah kiri atau sebelah kanannya yang tidak lengkap. Kayak contoh ini. Oke, dia dikasih materi pencegahan, tapi rujukannya nggak ada angka 2. Tetap dia nilainya 1 atau tidak menjadi capaian. Nah, kalau teman-teman ingin mencari secara cepat, inilah yang tidak menjadi capaian. Kenapa? Ya itu tadi, kurang syarat tadi ya. Kurang syarat. Namun, belum tentu ini tidak menjadi capaian untuk ID ini. Bisa saja ID ini pada tanggal ini mungkin kurang lengkap, tapi pada tanggal sebelum atau sesudahnya itu sudah lengkap gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kembali data ini kemudian kita lihat gitu ya. Kita lepaskan dulu filter, kemudian atau kalau enggak kita pisahkan, kemudian kita VLOOKUP apakah data itu sudah ada juga yang di dalam semester ini menjadi lengkap. Untuk langkah singkatnya mungkin bisa teman-teman coba gunakan dengan duplicate value ya, lalu kemudian tadi di filter by ininya sama dengan 1 tadi, apakah dia merah? Kalau merah berarti mungkin ada yang lengkap di data sebelumnya. Nah, kayak si ini Dwif ini ya. Nah, ini teman-teman bisa kalau mau membuktikan bisa Ctrl C, kemudian Ctrl, kita filter, kita cari dia di sini. Oke, kita lihat. Oke, ternyata pada tanggal berapa dia nggak lengkap tadi? Pada tanggal, kita cek misalnya tanggal 5. Tanggal 5 oke, dia baru ini memang dia dijangkau, tapi memang tidak menjadi paket lengkap. Kenapa? Karena dia tidak diberi media pencegahan. Tetapi pada tanggal-tanggal sebelumnya ternyata si Dwif ini sudah menjadi capaian, karena juga di sini rujukannya lengkap ya, di sini ininya lengkap ya, minimal 1 kan, begitu teman-teman. Jadi nah, ada lagi data yang mungkin teman-teman ingin tahu sebenarnya itu capaiannya siapa ya, itu mah tinggal di sort aja by tanggal ya. Nah, jadi misalnya data lalu sort by ID KD lalu by tanggal. By tanggalnya tolong dipastikan dia by ID dulu, lalu by tanggal, bukan by tanggal input tapi by tanggal. Oldest to newest, jadi nanti dia akan mengurut data yang duluan itu di atas, yang belakangan di bawah. Oke. Oh, ini filternya belum saya lepas, ulang lagi. Data sort tadi by ID lalu by tanggal. Oke. Nah, ini. Nah, data yang mana yang sebenarnya dihitung sama sys tadi? Kita lihat misalnya di sini yang syaratnya sama dengan 2 ya. Ternyata banyak yang penjangkauan berulang pada satu ID, dan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu capaiannya si A bukan si B. Nah, contohnya si Abdu ini. Abdu ini memang dua-duanya menjadi data capaian, tetapi yang
dihitung sama sys duluan adalah si ini tanggal 3 ini. Siapakah dia? PL sekian-sekian ini gitu, bukan. Jadi Abdul ini capaiannya yang ini gitu, bukan capaian yang bawah, walaupun yang bawah juga lengkap seperti itu karena dia duluan. Nah, Abil ini juga nih. Abil ini kebetulan sama-sama satu PL ya. Oke lah. Artinya pada tanggal 5 dia sudah menjadi capaian. Pada tanggal 16 dia dijangkau juga, dia juga menjadi capaian, tapi dia capaian tetap satu. Begitu teman-teman. Jadi untuk melihat jadi capaian siapa ya tinggal di filter aja gitu ya. Untuk bukan itu tadi sort by tanggal, by ID dulu, by tanggal, kemudian kita lihat disitulah jadi capaiannya siapa. Kalau untuk melihat apakah data itu menjadi capaian apa enggak, tadi sudah ya kita pelajari secara singkat tentang bagaimana memberikan rumus seperti itu teman-teman. Jadi nanti silakan tutorial ini diulang-ulang, di replay bagaimana cara membuat rumusnya. Rumusnya juga sama untuk yang VO, cuman kalau yang VO ini tadi ya filenya adalah angka 1 di sini gitu ya. Kemudian tadi sama dengan perlakuannya. Jadi nanti dibuatkan juga 2 kolom, yaitu kolom syarat pertama, lalu bikin kolom syarat kedua. Jadi syarat pertama mungkin yang info, yang syarat kedua rujukan. Sama aja tambahkan jadi 2, baru nanti dilihat lagi yang mana menjadi capaian, yang mana tidak. Begitu teman-teman. Kalau saya bikin juga di sini tentunya akan menjadi panjang. Teman-teman tinggal ulang saja tutorial yang di TM tadi, pelan-pelan di pause atau lalu di play lagi gitu kan, dicoba sehingga bisa diaplikasikan juga di data di sheet VO ini. Begitu kira-kira untuk mempermudah teman-teman baik di tingkat SSR maupun teman-teman SA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.